Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan rutin kita sebelum kegiatan belajar mengajar secara daring. Kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas berhubungan dengan materi kelas 8, materi Al-Quran, yaitu ciri-ciri orang yang beriman, yang terkandung dalam Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa saja yang termasuk orang yang beriman itu? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi yang pertama, orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Perlu kita ketahui para siswa sekalian bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang utama yang harus kita kerjakan selama 5 waktu dalam satu hari. Jangan sampai satu waktu pun kita tertinggal dengan sholat. Karena apa? Karena ketika kita melewatkan satu waktu saja tidak melaksanakan sholat dalam satu hari, maka Allah berikan hukuman atau dosa ukurannya yaitu 100 tahun akhirat. Bagaimana hitungan di dunia? Ya, menurut keterangan bahwa satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 100 tahun akhirat, maka hukumannya adalah 100 tahun 100.000 tahun dunia. Bahkan usia kita pun tidak mampu atau tidak akan sampai dengan ratusan tahun. Maka bahwasanya demikian, makanya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kemudian dijelaskan dalam ayat selanjutnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mampu menjaga lisan. Karena lisan orang-orang mukmin itu adalah selalu terjaga dari perkataan yang tidak berguna. Diisi lisannya itu dengan zikir kepada Allah, dengan kata-kata yang baik, ya, dan kata-kata yang tidak pernah menyinggung orang lain. Begitulah ciri orang yang beriman. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri orang yang beriman selanjutnya adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Apabila kita sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, kita sudah memiliki penghasilan, maka wajib dikeluarkan dari penghasilan itu adalah zakat. Karena ada 2,5% itu hak orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ketika suatu saat kita atau kalian sudah memiliki pekerjaan, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Karena itu merupakan tradisi atau ciri orang-orang mukmin. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, menjaga auratnya. Perempuan menutup auratnya dengan hijabnya. Tidak hanya di sekolah, di rumah, dimanapun kita keluar rumah, jangan sampai aurat kita terlihat oleh orang lain yang bukan mahram kita. Laki-laki juga sama, ya. Laki-laki keluar rumah, jangan sampai memperlihatkan auratnya.
memakai celana pendek yang sangat pendek, mungkin ya, tidak memakai baju keluar dan sebagainya. Karena itu adalah aurat yang harus kita jaga. Selanjutnya ya, dijelaskan dalam ayat selanjutnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali, ini ada kecualinya, terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kecuali ini, suatu saat yang perempuan sudah menemukan jodohnya, sudah menikah, itu boleh. Atau laki-laki yang sudah menemukan istri, ya, itu boleh memperlihatkan auratnya karena sudah mahrim, ya. Itu ada kecualinya. Selanjutnya, faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, barang siapa yang mencari di balik itu, artinya tidak ada hukum pernikahan. Misalkan ya, suatu saat kalian sudah menikah, kemudian berzina dengan orang lain yang bukan istri atau suami kita, maka itu adalah perbuatan dosa dan melampaui batas. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Orang yang beriman itu adalah orang yang mampu memelihara amanat dan janjinya, selalu menunaikan janjinya. Karena janji itu adalah hutang yang harus kita bayar. Ketika kita berjanji kepada orang lain, maka tepatilah janji kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, ya, serta orang yang memelihara sholatnya. Ini orang yang beriman mampu memelihara sholatnya, menjaga sholatnya. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, tidak lagi sebagai kewajiban. Karena yakin dengan berprinsip seperti itu, maka kita akan senantiasa bisa menjaga sholatnya. Ayat selanjutnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Ini kata Allah, mereka itu yang dijelaskan tadi di atas, ya, adalah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna fil firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun secara singkat penjelasan ayat di dalam materi kelas 8, ya, ini terutama ada Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, mudah-mudahan kita tergolong, ya, kita tergolong semua menjadi orang-orang mukmin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan, pelafalan, dan pemaknaan arti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan maksud dari tujuannya adalah senantiasa mengajak kita semua untuk selalu berperilaku baik dan selalu taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.